Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan dengan materi yang kedua dengan judul kernel group. Setelah mempelajari materi ini, maka mahasiswa diharapkan dapat menentukan kernel dari sebuah homomorfisme grup, ya. Jadi setelah diketahui bahwa ada pemetaan, ya, dari dua grup yang merupakan homomorfisme, maka mahasiswa diharapkan dapat menentukan kernel dari homomorfisme tersebut. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan dapat membuktikan teorema-teorema pada homomorfisme. Nah, kita masuk ke definisinya. Jika To adalah suatu homomorfisme dari grup G ke grup G aksen, maka yang dimaksud dengan kernel atau bisa juga disebut dengan inti dari To yaitu K yang didefinisikan dengan ya K-nya ini huruf besar ya menyimbolkan kernel. Jadi K itu adalah himpunan X anggota G sedemikian sehingga To X sama dengan E aksen, di mana E aksen ini adalah identitas dari G aksen. Nah, jika kita perhatikan definisi kernel ini tidak harus tunggal ya. Jadi kernel itu bisa saja lebih dari satu atau bahkan bisa tak berhingga ya. Karena kernel adalah sebuah himpunan ya. Nah, himpunan X anggota domain. Nah, ini dilihat ya, X homomorfisme dari G ke G aksen, artinya G-nya ini adalah domain. X anggota domain yang peta dari X tersebut sama dengan E aksen. Nah, E aksen di sini adalah identitas dari kodomain. Jadi, X mana saja yang merupakan atau yang sama dengan identitas, maka itulah yang dinamakan kernel dari homomorfisme ya. Oke, kita lihat di contoh ya. Nah, ini contoh yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya, dan sudah kita tunjukkan bahwa dia adalah sebuah homomorfisme ya. Kita perhatikan di sini, misalkan G adalah grup semua bilangan rasional dengan operasi penjumlahan dan G aksennya sama dengan G. Artinya ini adalah kemarin permetaan dari dirinya sendiri ya, atau pemetaan dari dirinya sendiri ke dirinya sendiri ya. Jadi di sini G ke G aksen, tapi di sini G aksennya sama dengan G ya. Nah, didefinisikan pemetaannya adalah X sama dengan setengah X ya. Kemarin sudah kita buktikan bahwa pemetaan ini ya merupakan homomorfisme ya. Kemudian kita diminta menentukan kernel dari F. Nah, ya, jadi ketika kita akan menentukan kernel dari F, tentunya kita pertama kali harus menentukan apa identitas dari kodomain. Karena tadi ya definisi kernel itu adalah semua X anggota domain di mana ya peta dari X-nya itu sama dengan identitas di G aksen. Jadi kita tentukan dulu identitas di G aksen. Nah, kita lihat di sini G aksen sama dengan G. Artinya G aksen itu adalah grup bilangan rasional dengan operasi penjumlahan. Maka identitasnya adalah 0. Karena apa? Semua bilangan rasional apabila dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Jadi bisa kita simpulkan bahwa identitas dari G aksen adalah 0 ya. Nah, selanjutnya kita tentukan ya X mana saja ya, X anggota G mana saja yang peta dari X itu sama dengan E aksen ya atau identitas di G aksen. Nah, ya. Jadi ini sama saja X anggota G ya yang setengah X-nya sama dengan 0 karena tadi definisi fx-nya sama dengan setengah X. Nah, tentunya di sini ya yang menyebabkan setengah X sama dengan 0 itu adalah X-nya sama dengan 0 sehingga kernelnya adalah himpunan 0. Nah, kebetulan di contoh ini kernelnya tunggal karena tidak ada X bilangan rasional lain ini ya yang menyebabkan setengah dikalikan X sama dengan 0 ya. Satu-satunya hanya 0 saja yang menyebabkan setengah kali 0 sama dengan 0 sehingga kernelnya adalah tunggal. Tapi di kasus lain mungkin kita temukan kernel itu tidak tunggal ya. Kernel itu bisa jadi banyak atau bisa jadi juga 2, 3 nah, atau tak berhingga ya. Nah,
Ya, di sini kembali ya kita simpulkan bahwa kernel dari F ya itu sama dengan 0. Nah, kita lihat berikutnya contoh yang kedua. G adalah himpunan ya bilangan real positif dengan operasinya adalah perkalian. Ya, real positif ya artinya tidak tidak sama dengan 0, tidak juga menggunakan bilangan negatif. Nah, tentunya dia adalah sebuah grup dengan operasi perkalian ya. Kemudian G aksen adalah grup bilangan real dengan operasi penjumlahan. Nah, ini juga adalah sebuah grup. Kemudian pemetaan dari H itu didefinisikan H itu dari G ke G aksen. Artinya dari grup bilangan real positif ke grup bilangan real ya. Dengan definisi pemetaannya adalah Hx sama dengan logaritma X. Kita diminta menentukan kernel dari H ya. Nah, ya. Kita lihat ya. Nah, ini kita tidak perlu membuktikan bahwa dia homomorfisme atau bukan ya, karena sudah ditentukan bahwa dia adalah sebuah homomorfisme ya. Kita hanya tinggal menentukan kernelnya ya. Nah, kita lihat ya, kembali ya, G aksen dulu ya, untuk mencari identitas dari G aksen tersebut. Dikatakan di sini, G aksen adalah himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan. Maka identitasnya adalah 0. Karena bilangan real apapun apabila dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya sama dengan dirinya sendiri. Jadi kernelnya adalah X anggota G, sedemikian sehingga berlaku Hx sama dengan E aksen ya. Nah, Hx-nya itu sama dengan log X. Jadi kita akan mencari ya X apa saja yang menyebabkan log X itu sama dengan 0 ya. Karena 0 adalah identitas di G aksen. Dan ternyata ya X yang menyebabkan log X sama dengan 0 itu hanyalah 1 ya. Kenapa? Log 1 sama dengan 0. Tidak ada logaritma bilangan lainnya yang menghasilkan 0. Maka di sini kernelnya adalah 1. Nah, kembali untuk kasus contoh 2 ini kernelnya juga adalah tunggal ya. Oke, berikutnya kita akan membahas teorema 1 ya. Teorema ini juga melibatkan definisi kernel ya. Kita perhatikan bunyi teoremanya. Jika TO adalah sebuah homomorfisme dari grup G dengan operasi dot ke grup G aksen dengan operasi bintang. Artinya apa? Berlaku apa? TO ya A dot B sama dengan TO A bintang TO B ya. Nah, sekali lagi kalau A dan B itu anggota G sembarang, maka berlaku TO A dot B sama dengan TO A bintang TO B. Karena apa? Di sini diketahui TO-nya adalah homomorfisme. Nah, yang akan kita buktikan ini adalah ya TOE itu sama dengan E aksen. Artinya apa? Peta dari identitas di G sama dengan identitas di G aksen. Ya, nah itu yang akan kita buktikan. Berikut buktinya. Kita ambil sebarang X anggota G. Maka TO X sama dengan G aksen. Karena tadi ya, TO itu memetakan dari G ke G aksen. Sehingga TO X bintang E aksen itu anggota dari G aksen. Kenapa bisa seperti itu? Nah, di sini kita lihat. TO X ini adalah anggota G aksen, ya. Kemudian E aksen ini adalah anggota dari G aksen. Nah, karena G aksen ini adalah grup, maka berlaku sifat tertutup. Sehingga TO X bintang E aksen ini anggota G aksen, ya. Nah, selanjutnya, karena E aksen adalah identitas di G aksen, maka TO X bintang E aksen sama dengan TO X ya. Kenapa? E aksen ini adalah identitas, sehingga sebarang anggota G aksen apabila dioperasikan dengan identitas, maka akan menghasilkan dirinya sendiri. Nah, kemudian karena E adalah identitas di G, maka berlaku di sini ya. Ya, X ini bisa kita tuliskan sebagai X dot E ya. X-nya itu tadi adalah anggota
G. E-nya identitas di G. Maka X dot E itu sama dengan X, ya. To X bintang E aksen. Nah, ini sama dengan to X, ya. Nah, sesuai dengan yang di atas nih ya. Karena tadi apa? E aksennya adalah identitas di G aksen. Jadi to X bintang E aksen sama dengan to X. Dan bisa kita tuliskan sama dengan to X dot E. Nah, kemudian karena to-nya adalah homomorfisme, maka berlaku to X dot E sama dengan to X bintang to E, ya. Nah, sesuai dengan definisi homomorfisme, X dan E anggota anggota dari apa? Dari G. Maka apa? Karena dia homomorfisme, maka berlaku apa? To X dot E sama dengan to X bintang to E. Ya. Nah, ini ya. Nah, dari 1 dan 2 ini kita gabungkan, maka to X bintang E aksen, ya, to X bintang E aksen itu sama dengan to X bintang to E, ya. Karena di sini to X bintang E aksen sama dengan to X dot E, sementara to X dot E itu sama dengan to X bintang to E. Sehingga kita peroleh to X bintang E aksen sama dengan to X bintang to E, ya. Dengan melakukan kanselisasi kiri, ya. Nah, ya, kita kansel kiri, ingat hukum kanselisasi dalam ketika kita mempelajari tentang teorema-teorema pada grup, ya, atau sifat-sifat grup. Nah, apabila yang kiri ini kita cancel, ya, yang to X dengan to X di kiri dengan to X yang di kanan, maka kita peroleh bahwa apa? E aksen sama dengan to E atau to E sama dengan E aksen. Nah, sehingga sudah terbukti ya bahwa ini berlaku apa? Peta dari identitas di G itu sama dengan identitas di G aksen. Nah, itu bunyi teorema yang pertama. Kemudian bunyi teorema yang kedua, jika to adalah sebuah homomorfisme dari G dengan operasi dot, ya, kemudian ke grup G aksen dengan operasi bintang, maka bisa kita simpulkan ya, peta dari X inverse itu sama dengan inverse dari peta X. Ya, sekali lagi ya. Di sini X inverse, tentunya di sini X inverse ini adalah anggota dari G. Jadi peta dari X inverse itu sama dengan ya inverse dari peta X ya. Nah, kita akan lihat buktinya ya. Menurut teorema sebelumnya, E aksen sama dengan OE. Atau apa? Peta dari identitas di G sama dengan identitas di G aksen. Nah, karena E itu sama dengan X dot X inverse, ingat, X-nya adalah anggota dari G, ya. Sehingga apa? Pasti memiliki inverse. Dan apabila X dioperasikan dengan inverse-nya, akan menghasilkan identitas, ya. Nah, di sini maka E aksen sama dengan to X dot X inverse. Karena tadi ini ya, E aksen itu sama dengan to E. Sehingga E di sini kita gantikan ya menjadi apa? X dot X inverse. Nah, karena to adalah homomorfisme, maka akan berlaku to X dot X inverse itu sama dengan to X bintang to X inverse. Dan dia sama dengan E aksen. Sesuai dengan ini ya, bahwa E aksen itu sama dengan to E. Nah, ini kan pada dasarnya adalah to E ya. Nah, kembali kita lihat to X dot X inverse sama dengan to X bintang to X inverse sama dengan E aksen. Nah, ini kita katakan sebagai persamaan satu.